A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 429. Babnya masih babu sholatil jamaati wal imamah. Bab sholat berjamaah dan al imam. Hadis 429. Sudah dibuka? Saya bacakan ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu, innama hanyalah, ju'ila dijadikan, al imam, imam itu, liyutamma bih, supaya dia diikuti. Fa idza kabbara, adapun apabila dia imam telah bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira, wala tukabbiru, dan janganlah kalian bertakbir hatta yukabbira, sebelum dia bertakbir. Wa iza raka'a, dan apabila dia imam ruku, farka'u, maka hendaklah kalian ruku. Wala tarka'u, dan janganlah kalian ruku hatta yarka'u, sebelum imam ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila dia imam berkata, maksudnya membaca sami Allahu liman hamidah, artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Fakulu, maka hendaklah kalian berkata, maksudnya membaca, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu segala pujian. Wa idza sajada fasjudu, wa idza sajada, dan apabila dia sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sebelum dia sujud. Wa idza shallas qa'iman, dan apabila dia sholat qa'iman, dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman, dan maka hendaklah kalian sholat qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, dan apabila dia imam sholat qa'idan, dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan, maka hendaklah kalian sholat dalam keadaan duduk, ajma'in, semuanya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa hadza lafzuhu, dan ini adalah lafadznya, lafadz Imam Abu Daud. Wa asluhu, dan asalnya, pokok pembicaraannya, fis sahihain, di dalam dua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya ini pelan-pelan ya, ini banyak rinciannya. Pertama itu yang jadi patokan itu, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, hanyalah imam itu diadakan liyutamma bi, supaya diikuti. Nah, jadi kita mengikuti apa yang diperbuat oleh imam itu ya. Kalau mengikuti kan makmum ya kan, yang mengikuti siapa? Makmum kan? Makmum ada di belakang, nggak boleh nggak boleh sejajar, nggak boleh sama, ya, harus ada di belakang. Nah, fa idza kabbara, adapun apabila imam itu telah takbir, fakabbiru, maka hendaklah kalian bertakbir. Nah, takbir sini sifatnya umum.
baik takbiratul ihram yang di awal sholat ya kan, namanya takbiratul ihram. Kemudian takbir perpindahan, misalnya dari berdiri kepada ruku kan kita ucap Allahu Akbar kan, itu namanya takbiratul intikal atau takbiratul naqli, takbir perpindahan. Nah, jadi si makmum menunggu imam selesai takbir dulu, jangan membarengi. Kalau membarengi nggak boleh. Belum selesai Allah, makmum ikutin, minta tunggu selesai Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Nggak boleh ngebarengin nih, ya. Tuh. Makanya itu dari setiap gerakan, kalau bisa kalau jadi imam, ya, gerakan itu sudahnya itu berbarengan dengan Allah, misalnya bagi dari sujud misalnya, mau berdiri kan, Allahu Akbar. Nah udah apa namanya, udah berdiri tegak supaya nanti makmumnya nggak terkecoh. Kan ada orang ucap Allahu Akbar, ini belum selesai nih, gerakannya belum habis. Jadi kan makmum terkecoh. Apalagi kalau imam gerakannya lambat, suaranya duluan gitu. Suaranya duluan, makmum gerakannya cepat. Anak muda kan gerakannya cepat ya kan. Contohnya dia berdiri, imamnya belum berdiri, nggak boleh gitu. Tunggu imam dulu selesai gitu ya. Takbirnya pak kita takbir. Tuh. Di semua takbir ya ini ya. Ini sebagai penguat berikutnya tuh, wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam takbir ya. Ya. Lalu wa idza raka'a, dan apabila imam telah ruku, farka'u, maka hendaklah kalian ruku. Tunggu imam sempurna dulu rukunya, Allahu Akbar yang ruku kan, baru makmum ruku, nggak boleh ngebarengin ya. Banyak orang tuh masih suka ngebarengin, apalagi ada juga yang ngeduluin. Ada ya. Udah ambil ancang-ancang padahal belum ucap Allahu Akbar, tapi dia udah ruku. Itu masih ada yang kayak begitu. Nah, kita jangan begitu. Tunggu imam sempurna dulu rukunya, baru kita ruku. Nah, ini larangannya nih. Tadi perintahnya. Ini sebagai penguat. Wala tarka'u, dan janganlah kalian ruku hatta yaka, sebelum imam ruku. Ya. Nah, kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, ini kan bacaan ketika mau berdiri tidak ya kan? Ini bacaan tasmi namanya. Ya. Tasmi itu dari sami itu ya. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam fakulu, maka hendaklah kalian makmum membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya lalu pernah kita pelajari kan, ada Rabbana lakal hamdu aja, ada Rabbana walakal hamdu. Boleh pilih, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang tadi saya sebutkan juga boleh ya. Nah, ini bacaan makmum ya. Imam baca gak? Baca ya. Kalau makmum gak usah baca sami Allahu liman hamidah. Ya, wa idza sajada, dan apabila telah sujud imam, fasjudu, maka hendaklah kalian tuh
sujud, tunggu sempurna dulu sujudnya, Allahu Akbar, ya, baru makmum sujud. Wala yasjudu, dan janganlah kalian sujud hatta yasjuda, sebelum imam sujud. Itu dilarang oleh wa idza shalla qa'iman, dan apabila imam sholat dalam keadaan berdiri, ya, fasallu qiyaman, maka hendaklah kalian makmum mengikuti imam, yakni sholat dalam keadaan berdiri, itu ya. Nah, wa idza shalla qa'idan, tapi apabila imam sholat qa'idan dalam keadaan duduk, karena ada uzur ini, karena ada alasan yang dibenarkan syariat. Nah, jadi Nabi kakinya keseleo lah, jatuh dari kuda, maka Nabi sholatnya dalam keadaan duduk, ya. Kalau imam sholat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan, maka hendaklah kalian sholat qu'udan, ajma'in, duduk semuanya. Tuh, kalau imam sholatnya dalam keadaan duduk, ngikutin, ya. Tuh. Jadi ini Nabi ketika tadi sedang sakit, Nabi sedang sakit, jatuh dari kuda, ya. Maka beliau sholatnya dengan duduk. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib, ya, mengikuti imam. Nah, tentang sholat dalam keadaan duduk, coba kita lihat hadis nomor 433, ya. Ini kan hukum masalah wajib, karena ada perintah. Tapi perintah sholat dalam keadaan duduk di sini, perintahnya dipalingkan dengan hadis nomor 433, dipalingkan menjadi sunnah. Coba kita lihat dulu hadis 433. Dek, ketemu? Ya. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas, bersama manusia, bersama sahabat, maksud mengimami sahabat. Wahwa maridun, ketika beliau sedang sakit menjelang wafatnya Nabi, ya. Falat Aisyah berkata, faja'a, lalu beliau datang, hatta jalasa, sampai beliau duduk, an yasari Abi Bakrin, di sebelah kiri Abu Bakar. Fakana yusolli bin nasi jalisan, dan lalu beliau sholat bersama para sahabat jalisan, dalam keadaan duduk. Tapi sholatnya duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman, tapi Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri. Menyelisih kan ya? Tuh, tadi kan dibintanya kalau imam sholat dalam keadaan duduk, makmum disuruh duduk. Tapi ini kok Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yaqtadi, mengikuti, bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi pada saat itu jadi imam apa ya, jadi makmum? Jadi imam. Nah, di tentang ini ada ulama berbeda pendapat, apakah Nabi jadi makmum atau jadi imam.
Dan apakah Abu Bakar jadi imam juga? Begitu juga menjadi makmum. Jadi Abu Bakar jadi imam dan juga jadi makmum. Dan soal yang rojih, yang kuat pendapatnya adalah Nabi ketika itu menjadi imam, ya. Dan Abu Bakar menjadi mubalik, gitu ya, yang menyaringkan suara takbir. Wayak tadi nasu bisolati Abi Bakrin, dan manusia, para sahabat yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa perintah sholat duduk tadi, kan kita dipinta tadi kalau imam sholat dengan duduk. Coba buka kembali lagi. Hadis 429. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam sholat dengan duduk karena ada uzur, ya. Fasallu, nah ini perintah. Fasallu qu'udan ajmain, semuanya. Maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk semua. Perintah ini sudah dipalingkan menjadi sunnah. Hadis yang memalingkan itu yang tadi, hadis 433 mana lapat itu kemalingannya. Nabi sholat dalam keadaan duduk, Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri. Itu kan menyelisihi kan. Maka sholat dalam keadaan duduk di sini untuk si makmum hukumnya sunnah gitu, ya. Nah, kemudian ini kan Nabi nih, contoh nih. Nabi tadi kan Nabi datang, kemudian duduk, ya kan? Duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Sebelah kiri Abu Bakar begini. Ini kan Abu Bakar, ya kan? Ini Nabi duduk, Abu Bakar berdiri sejajar sama imam. Tuh. Nah, kemudian Abu Bakar ini sebagai mubalik, sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya menyaringkan suara takbir. Dan imam Allahu Akbar kan lagi sakit, suara pelan, jadi misalnya kan. Kayak di Mekah itu kan ada suara dua ya ibaratnya. Allahu Akbar, itu kan gitu kan. Itu disebut mubalik. Nyambung, suara penyambung. Iya. Yang menyaringkan suara imam. Berarti ketika Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Abu Bakar Allahu Akbar untuk supaya yang belakang dengar. Iya, gitu maksudnya. Berarti posisi itu tetap imamnya Nabi berarti kan. Iya, tetap imamnya Nabi. Nah, jadi ini begini ceritanya. Pada saat itu Abu Bakar sudah berdiri menjadi imam. Ceritanya nih, Abu Bakar sudah berdiri menjadi imam, mengimami sahabat yang lain. Nabi datang, kemudian maju menjadi imam. Nabi itu ceritanya begitu, ya. Terus Abu Bakar langsung menjadi makmum. Nah, berarti kan sebelumnya itu para sahabat sudah sholat dalam keadaan berdiri, kan? Di riwayat lain di sini nggak disebutkan, ya kan? Itu Abu Bakar menyuruh memberi isyarat kepada sahabat yang lain supaya
duduk. Tapi di sini nggak diterangkan ya kan. Nah kemudian panjang lebar ulama berbeda pendapat di tentang ini. Kemudian pendapat yang lebih apa namanya, lebih mendekati kebenaran, dia lebih bagus cara menjamaknya. Nah, itu sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad katakan begini, Imam Ahmad ya, menjamak di antara dua hadis ya, bahwa apabila imam rawatib telah mulai sholat dalam keadaan duduk, awalnya imam sudah mulai sholat dalam keadaan duduk karena sakit misalnya ya, maka makmum di belakangnya sholat dalam keadaan duduk. Berarti awalnya imam sudah mulai sholat dalam keadaan duduk ya. Kemudian apabila imam telah mulai sholat dalam keadaan berdiri ya, maka makmum yang di belakangnya sholat dalam keadaan berdiri. Bagaimana perintah tadi, kalau imam sholat dalam keadaan berdiri, maka makmum sholat dalam keadaan berdiri ya. Sama saja apakah nanti imam sholatnya setelah itu dalam keadaan duduk. Seperti itu kisah Abu Bakar. Kan awalnya berdiri kan, ya kan, awalnya berdiri, kemudian di tengah sholat Nabi datang. Nabi sholat dalam keadaan duduk. Maka makmum belakang duduk apa enggak? Berdiri. Tadi nggak ada perintah apa namanya, suruh duduk. Nabi nggak perintah kan, tuh ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis tentang sakitnya Nabi menjelang kematiannya. Nabi SAW tidak memerintah para sahabat sholat dalam keadaan duduk ya, karena imam mereka yakni Abu Bakar awal itu sudah memulai sholatnya dalam keadaan berdiri ya. Itu alasannya kenapa Nabi tidak memerintah para sahabat duduk, karena awalnya imamnya Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri ya. Jadi makmumnya tetap dalam keadaan berdiri ya. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka di sisa sholat dalam keadaan duduk, berbeda dengan sholat yang sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka di sakitnya yang pertama. Jadi ada dua kejadian. Sakit yang pertama Nabi sholat dalam keadaan duduk awalnya, kemudian Nabi perintah makmumnya sholat dalam keadaan duduk. Sakit yang kedua yang menjelang kematian, ini yang hadis kita bahas itu tadi ya kan, imamnya pertama siapa ya? Abu Bakar ya kan. Abu Bakar jadi imam dalam keadaan berdiri ya. Kemudian makmumnya sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian di tengah sholat datang Nabi sholat dalam keadaan duduk. Maka makmumnya tetap dalam keadaan berdiri karena awalnya sudah dalam keadaan berdiri. Tuh. Rinciannya begitu. Jadi kita simpulin ya, hukum-hukum apa ya? Sholat dalam keadaan berdiri ya kan.
Kemudian kalau imamnya sedang sakit misalnya, setelah dalam keadaan duduk kayak si bos nih duduk misalnya contoh, maka kalau dari awalnya sudah dalam keadaan duduk, maka makmum harus duduk. Terus yang si bos lagi awalnya sudah dalam keadaan berdiri sholatnya, makmum berdiri. Terus di tengah sholat kuat si bos, sholat dalam keadaan duduk, makmum tetap berdiri karena awalnya sholatnya dalam keadaan berdiri. Bisa dipahami ya? Ya. Dan sholat mengikuti imam dalam keadaan duduk hukumnya sunnah ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 429. Hadis sah. Maksud 1, memerintah makmum mengikuti imam. 2, melarang makmum mendahului imam atau membarenginya. 3, memerintah makmum membaca tahmid sesudah imam membaca tasmi. 4, menganjurkan makmum sholat dengan duduk kalau imam sholat dengan duduk. Hukum wajib atau sunnah. Ya tadi tahmid bacaan ini ya, memerintah makmum membaca tahmid. Ya ini bacaan apa ya? Tahmid. Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau tasmi tadi apa ya? Sami Allahu liman hamidah. Nah itu diingat-ingat karena kan itu jadi istilah. Yang tahmid kan ada juga istilah. Tahmid ucap alhamdulillah doang, ya kan? Kalau di sini enggak. Tapi yang di riwayat lain tuh para sahabat turun sujud setelah dahinya imam menempel ke bumi. Itu patokannya. Tempat sujud. Iya. Jadi makmum baru boleh turun sujud setelah dahinya imam menempel ke bumi. Iya. Dan kemudian hadis 430. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi, melihat para sahabatnya ta'akhuran, mundur. Maksudnya berdiri di belakang jauh dari imam. Faqala, lalu Nabi bersabda, taqaddamu, majulah, mendekatlah, fa'tammu bi, maka ikutilah aku, wal ya'tam, apa sih itu baca itu bos? Wal ya'tamma bikum. Ya, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Min ba'dikum. Enggak, itu yang benar man. Ya. Man ba'dakum. Dan hendaklah waliyatama, dan hendaklah mengikuti bikum, mengikutimu, man ba'dakum, orang yang setelahmu, maksudnya yang di belakangmu. Rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi hadisnya sah. Maksudnya kalau makmum itu nggak boleh jauh-jauh dari imam, gitu ya, nggak boleh jauh-jauh. Itu Nabi bersama takut damu, mendekatlah, mendekat dengan imam, ya. Lalu ikuti imam, ya. Kemudian wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah mengikutimu orang yang setelahmu, maksudnya belakangmu. Jadi
yang di belakang imam ya mengikuti Nabi, mengikuti imam. Saf yang pertama kan. Iya. Nah, saf yang kedua mengikuti saf yang pertama. Jadi saf pertamanya itu menjadi imam bagi saf yang kedua, itu maksudnya begitu. Begitu juga saf yang kedua menjadi imam Saf sebelumnya. bagi saf yang ketiga ya. Begitu. Jadi kadang-kadang kan kita kalau di belakang kan saf kedua nggak lihat imam kan. Boleh jadi kadang-kadang nggak dengar kali kan. Nah, jauh misalnya pakai mic terus mic mati lagi sholat Idul Fitri. Nah tuh bingung tuh nanti tuh mesti ada mau balik kayak tadi tuh, ya kan? Terasin aja suaranya misalnya dari apa depan tuh yang saf pertama Allahu Akbar, yang belakang boleh ikutin Allah, dinyaring suaranya supaya Dengar tadi. iya gitu maksudnya. Kan saf yang pertama kan jadi imam buat saf yang kedua dan seterusnya. Gitu. Kemudian dari hadis ini juga menganjurkan supaya kita sholat itu di saf yang pertama nih. Kemarin waktu itu saf yang pertama nggak pengaruh, saf yang pertama yang kedua enggak, memang dianjurkan sama Nabi tuh, dianjurkan supaya kita sholat mendapat saf yang pertama karena ganjarannya lebih besar itu ya. Kalau perempuan yang lebih utama safnya itu di akhir, beda apa namanya penyusunan ininya apa itu urutan safnya. Kalau laki-laki kan dari depan gitu kan, saf yang paling utama ya kan. Kalau perempuan dari belakang, saf yang paling utama. Bu Yulia sama Bu Febi itu sholat gitu ya, itu ambil saf yang belakang gitu kan. Nanti yang masbuk berikutnya ambil di depan, balikannya ya. Dia coba dibaca ringkasannya. Hadis 430, hadis sah. Maksud satu, menganjurkan menepati saf yang pertama. Dua, tiap saf dapat menjadi imam bagi saf yang di belakangnya. Dan orang yang datang lebih dahulu dapat menjadi imam bagi orang yang datang kemudian. Hukum satu sunnah, dua sebagai ketentuan. Nah, boleh juga misalnya mau kita masbuk nih, terus ada orang udah selesai sholatnya bersama imam, dari si pahami tambah satu rakaat ya kan, sholat maghrib ini kan ya. Nah, misalnya si Farhan mau makmum ikutin si Pak Ahmi, boleh jadiin si Pak Ahmi jadi imam gitu. Kalau berdua sejajar gini. Harus sejajar. Hah? Cepok Kak. Nggak usah juga apa-apa ya. Allah Akbar. Sejajar kan pasti tahu orang. Pasti tahu ya. Kan sejajar deh, pasti tahu. Biasanya orang kan nepok tuh di belakang tuh. Iya, beda dikit Jauh. guys, langkah. Enggak, kan tadi kan udah kita bahas tuh. Nabi Nabi berduduk di sebelah Kiri ya. kiri Abu Bakar tuh, begini. Jadi misalnya si bos di sholat duluan nih, saya baru datang nih, Heeh. Sampingnya. pengen jamaah, saya benar-benar sejajar. Iya sejajar.
biasanya kan Agak ada turun selangkah dikit. deh, iya. Iya, setapak, Ada- setapak. tepok dulu lagi. Iya. Biasanya kan perempuan. Jangan kalau perempuan di belakang, ini keluarga laki. Enggak, kalau perempuan kalau berjamaah kan di depan. Enggak kayak laki kan. Iya, nggak misalnya di rumah nih ya masih. Enggak, kalau misalnya dia nggak di masjid gitu. Heeh. Ada mau berjamaah. Pasti kan perempuan sejajar. Imamnya perempuan juga. Iya. Iya. Begitu kan? Begitu kan? Iya, masih jajar. Sejajar kan bukan di belakang kayak imamin laki sama perempuan. Bukan, kalau imamnya laki-laki, perempuannya belakang. Tapi kalau perempuan sejajar. Iya sama. Sama juga. Heeh, perempuan. Jadi kalau berdua sejajar doang kan. Terus Iya. kalau misalkan Bang Opi datang nih, jadi bertiga. Mundur. Yang Panggung. satu mundur gitu. Oh, Pertama mundur. Jadi di belakang di belakang kayak sholat biasanya. Jadi Kayak tepok gitu. itu nggak apa-apa nggak gitu. Nggak apa-apa ya tepok. Jangan. Penting ngerti. Jangan tepok lo jorok. Oh iya. Lepak lepak. Ah, Nggak apa-apa ya, boleh tepok. Nggak tepok juga nggak apa-apa. kalau sejajar pasti tahu. Jadi sempat ngerti ya. Oke, coba di bacaan kasan ini. Aduh deh. Udah ya? Lupa. Itu deh. Ya. Sangat. Dan hadis 431. Wa an Zaid bin Sabit, dan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah berdaya, qala, dia berkata, ikhtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtajara, membuat kamaran gitu, kamar-kamaran di dalam masjid. Hujrah, ini kamar. Mukhassafatan, dari tikar. Fasalla fiha, lalu Nabi sholat di dalamnya, di dalam kamar itu. Fatatabba'a ilaihi rijalun, lalu rijal, kaum laki-laki, tatap ba'a ilaih, mengikutinya, yakni bermakmum kepada Nabi. Waja'u yusalluna bi sholatihi, dan mereka datang sholat dengan sholatnya. Al-hadis, ini singkatan dari akmilil hadis, sempurnakan hadis ini. Jadi kalau hadisnya panjang, kita mau nyingkat, kita sebut al-hadis. Tapi kalau ayat Al-Quran, kita bacanya belum sempurna, kita mau potong, kita sebutnya al-ayah. Maksudnya sempurnakanlah ayat ini. Kalau al-hadis, sempurnakanlah hadis ini. Kalau baca lebih lengkap, ya lihat di kitabnya gitu maksudnya. Wafihi, dan di dalamnya, di dalam hadis itu Nabi ada bersabda, afdalu sholatir mar'i fi baitihi. Afdalu sholat, seutama-tama sholat al-mar'i, seseorang, fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang diwajibkan, maksudnya kecuali sholat wajib, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadisnya sah. Maksud hadis ini pertama menerangkan boleh membuat kamar-kamaran ya di dalam masjid. Jadi Nabi membuat kamar-kamaran ini, dan terperhatikan, ketika Nabi itikaf di masjid. Nah, kamarnya itu terperhatikan itu di apa namanya, didindingin tikar itu kan, kayak di sekat gitu. Nah, kamar itu disebut mu'takaf nanti itu ya kan. Dulu udah kita bahas ya kan. Nah, boleh selama tidak mengganggu orang sholat. Kemudian nggak selamanya di siang hari itu dibuka kamarnya, kamar-kamaran itu, mutakaf itu ya kan, dibuka. Boleh membuat kamar di dalam masjid. Banyak yang pada itikaf pada masa itu buat kamar-kamaran, bahkan istri-istri. Nabi mau ikut-ikutan, perempuan juga boleh buat itikaf gitu ya.
Nah, kemudian fasolla fiha, lalu Nabi sholat di dalamnya. Sholat apa ini? Sholat Terawih. taraweh, ya, sholat taraweh. Fatatab ba'a ilaihi rijalun, lalu kaum laki-laki, yakni para sahabat, ya, mengikutinya, bermakmum kepada Nabi. Ada sekat gak nih? Kan Nabi sholat di dalam. Para sahabat sholat di mana nih? Luar. Di luar. Ada terhalang dinding kan? Kita katanya dinding tirai. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita bermakmum dengan imam yang terhalang oleh sesuatu. Tuh. Ya terhalang tirai lah kalau kita gini. Boleh. Gitu. Nah, kemudian dari hadis ini juga menerangkan boleh sholat taraweh berjamaah. Tuh, Nabi nggak larang. Nah, kemudian Nabi bersabda, afdolu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Utama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti di rumah sholat apa itu? Sholat sunnah. Kecuali sholat wajib di masjid yang paling utama, ya. Kalau ada kata afdolu itu menunjukkan lebih banyak ganjarannya. Saya ada ulama berkata sholat taraweh yang lebih utama adalah berjamaah gitu. Utama berjamaah. Imam Ibnu Hajar bawakan hadis ini di bab imamah untuk menunjukkan bahwa disyariatkan berjamaah pada sholat sunnah. Dulu udah kita bahas, misalnya apa ya, sholat duha boleh, sholat tarawih boleh, sholat yang lainnya boleh gak? Boleh dong itu. Boleh. Tuh. Termasuk sholat sunnah rawatib berarti boleh kan? Iya, kalau secara umum kan begitu. Cuma ya kita ngikutin aja yang udah dicontohin. Apa yang ada sholat sunat rawatib berjamaah? Kan belum benar kita tahu ya kan? Nah, jadi kita lebih selamat aja. Yang lebih selamat. Ya memang ini secara umum disebutkan ya kan. Nah, tetapi kita lihat contoh-contoh yang sudah dikerjakan Nabi dan para sahabat. Kalau sholat duha misalnya ada contohnya gitu. Maka boleh kita kerjakan. Kalau nggak ada contohnya, misal sholat rawatib kayak bang kita ditanya, kan kita belum tahu ya kan. Yang lebih selamat bagaimana? Ya sholat sendiri gitu. Deh dibaca dikasannya. Hadis 431. Hadis sah. Maksud satu, boleh sholat tarawih dengan berjamaah. Dua, mengajarkan salat sunnah di rumah. Hukum sunnah. Iya. Nah sekarang terakhir ya, nih hadis ya. Wa an Jabir ibni Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya'a. Mu'adz, ini nama sahabat, pernah sholat isya bersama sahabatnya. Fatawwala alaihim, lalu Mu'adz memanjangkan atas mereka, memanjangkan bacaan. Itu di satu riwayat itu bacaannya surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu antakuna ya Mu'adz fattanan, apakah engkau ingin wahai Mu'adz menjadi orang
tukang fitnah, ya. Patanan, tukang fitnah. Kalau tukang fitnah berarti banyak fitnah. Kemudian tukang fitnah. Iza amam tanasa, apabila engkau mengimami manusia, fakro, maka bacalah bisyamsi waduhaha. Surat apa ini? Asyams. Wasabbihis marabbikal a'la. Surat apa? Al-a'la. Waqra bismi rabbika. Surat apa? Al-a'la. Ya, Iqra. Wal laili idza yaghsha. Ini surat Al-Lail. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walafzul li Muslim, dan lafaz ini milik Muslim. Jadi kisah ini ada seseorang datang, gitu kan? Datang, kemudian ikut sholat bersama Mu'adz, ya kan? Sholat bersama Mu'adz, ya. Lalu orang ini meninggalkan Mu'adz, memisahkan diri. Jadi kisahnya gitu. Ketika Mu'adz sedang mengimami sholat Isya, datang seseorang ikut bermakmum. Bacaan Mu'adz panjang. Surat apa tadi? Surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Mufaraqah. Di hadis itu mufaraqah, memisahkan diri. Ini orang ini memisahkan diri, sholat sendiri jadinya. Keluar dari jamaah. Mufaraqah artinya memisahkan diri. Jadi sholat sendiri. Karena sholatnya panjangan bacaannya. Sholat sendiri. Kemudian Mu'adz tahu, sampai dibilang tuh laki-laki tuh, dia itu orang munafik tuh. Sama Mu'adz digituin, lapor ke Nabi. Tuh Nabi ngomong, aturidu antakuna ya Mu'adz fatanan. Bahkan diwatain itu sampai 3 kali gitu. Ente mau jadi tukang fitnah. Maksudnya itu tukang fitnah itu begini, menyusahkan orang gitu. Ya orang kalau sholat panjang-panjang namanya iman, ini berarti kan ini bisa ini kan berbeda keadaan sahabatnya itu dengan sahabat yang lain. Ada sahabat yang seneng bacanya panjang, ya kan? Ada juga yang kagak. Sampai ada sahabat tuh ikut bermakmum sholat taraweh sama Nabi. Aduh, coba aja tadi nggak ikut sholat ya. Bacanya panjang Nabi pas malam ya. Makanya Aisyah kan, jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Nabi bacanya panjang gitu. Sampai begitu sahabat. Coba aja deh nggak ikut sholat sama Nabi. Panjangan tuh kan. Ya. Kemudian idza amamtan nasa, apabila engkau mengimami manusia, fakro bisyamsi dan seterusnya. Maksudnya baca yang pendek-pendek aja. Coba dibuka hadis nomor 434. Nih. 434. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Iza amma ahadukumun nasa, apabila seorang di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif," maka ringankanlah bacaannya, jangan panjang-panjang banget, ya. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara mereka as-shaghira, ada anak kecil, wal kabiro, ada orang tua, wad dha'ifa, ada orang yang lemah, wazal hajah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Wa fa idza shalla wahda, tapi apabila dia sholat sendiri,
Fal yusolli kaifa syaa, maka adalah dia sholat sebagaimana dia mau, semau itu terserah, mau panjang-panjang kayak maunya dia, mau tafakun alai tuh. Kalau jadi imam jangan egois tentang hafalannya misalnya banyak kayak kan. Jadi tentang di bahasa kuat banyak. Jangan. Nggak mikirin jamaah deh. Iya lihat, tuh. Aku coba lihat hadis 210, coba ya, 210. Udah mau bos? Deh. Ada belum? Nah ya, Wan Utsman bin Abil As, gitu ya. Dan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah aku imam qaumi, imam kaumku. Faqala, lalu Nabi bersabda, anta imamuhum, kamu boleh jadi imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim, hendaklah waqtadi mengikuti itu ya, perhatikanlah itu ya, bi'ad'afihim, yang paling lemah di antara mereka. Udah sampai situ aja, itu yang mau kita bahas ya. Jadi ukurannya lihat orang yang paling lemah, bukan orang yang paling kuat. Akan jadi imam, Fahmi, wah kuat ya, panjang-panjang, ya kan? Kayak ada Bu Pina, lihat, kayak, ukurannya Bu Pina, Bukan ukurannya. bukan si Fahmi, bukan. Jadi ukurannya yang paling lemah. Kalau semuanya pada kuat, bacanya panjang-panjang misalnya ya, silakan mau baca panjang juga, serah. Tapi gitu, kita diminta sama Nabi, lihat orang yang paling lemah. Tadi orang yang paling lemah apa itu ya? Tadi anak kecil, orang tua, ya kan? Orang yang memiliki keperluan, ya. Kalau sholat sendiri terserah ya bos ya. Mau ente katanya gimana gue? Mau ente. Nah, ya. Nah kemudian ini perhatikan, kembali ke hadis 432. Nah, jadi peristiwanya begini ya. Mu'adz bin Jabal ini sudah sholat bersama Nabi, sudah sholat Isya bersama Nabi. Dan itu sholat wajib udah selesai kan? Terus Mu'adz mengimami kaum yang belum sholat Isya. Berarti mau sholat berapa kali? Dua kali. Yang keduanya sunnah, di riwayat lain itu hiyalahu tatawu ya. An Jabir ya. Mana? Hambusan. Dia sholat Isya itu paginya tatawu sebagai sholat sunnah. Ini riwayat Abdul Razak. Udah Imam Syafi'i. Imam Tohawi. Imam Tohawi bisa nadin sahih dengan sanad yang sah. Ya.
Berarti sholat yang kedua buat Mu'adz adalah sholat sunnah. Niatnya sholat sunnah kan udah kita bahas ya kan waktu itu ya kan. Kalau niatnya sholat wajib nggak boleh. La tusollu sholatan marotain, jangan kamu sholat dua kali fiyaumin marotain, ya kan? Dalam sehari 2 kali. Yang kedua, Mu'adz menjadi imam bagi kaum. Berarti kaum ini sholat habis sholat wajib kan? Boleh orang yang hendak sholat wajib bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Kasih pahmi sholat ba'diyah maghrib, ya kan? Bahkan datang nih mau sholat maghrib. Nah itu tuh berdiri di sebelah kanan. Boleh bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah walaupun kita ingin sholat wajib. Ini contohnya kasusnya, tuh, ya kan? Yang beda apanya? Niatnya di sholat sunnah, bahkan sholat wajib boleh begitu, ya. Kalau mau mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas ya, mufarokoh dari imam boleh. Misalnya imam bacaannya kepanjangan, atau contoh lain misalnya bukan masalah bacaan, sholatnya nggak tumak nina, seperti buru-buru si imam nih, ya kan, nggak tumak nina, memisahkan diri aja, mundur ke belakang, sholat sendiri jadinya, kayak gitu. Kalau posisi belakang, kalau posisi di tengah gimana? Posisi di Tengah. Lewatin orang jamaah. dilewatin aja. Lewatin aja. Nggak batal sholatnya mereka itu. Jadi kalau sutrahnya sholat jamaah itu sutra yang jadi sutranya itu imam. Itu jamaah mau dilewatin kek nggak batal. Kan kita disuruh kalau ada orang lewat suruh perangin ya kan. Nah itu kalau kita sholat sendiri misalnya, atau di imam sedang jadi imam baru, ya kan? Karena ada wanita yang sudah balik, wanita itu melihat jangan nanti sholatnya batal. Oke. Tapi kalau imam udah pakai sutra misalnya itu kan, kadang lewatin. Tapi kita di sini tadi tuh lewatin aja, nggak batal tuh sholat makmumnya. Ya mungkin orang yang belum tahu pasti cegah. Iya, sebenarnya dilewatin nggak apa-apa. Belajar ya. Belum tahu mungkin. Bisa dipahami ya? Coba dibaca adikasannya. Hadis 432. Hadis sah, maksud 1 orang yang sholat fardu boleh makmum kepada orang yang sholat sunnah. 2 boleh mufarokoh, memutuskan hubungan dari imam lantaran salah satu sebab. Hukum 1 sah, 2 mubah. Yang 434 sekalian baca nih. 33 kali. 434 tadi kan udah sekalian dibaca. 33 sama 34. 434. 4, kalau misalnya 434. Oh. Hadis 434. Hadis sah, maksud memerintah imam meringankan sholat dengan memperhatikan keadaan makmum. Hukum wajib. Ya, yang 433 sekalian. Lewat dong. Iya nggak apa-apa. Hadis 433. Hadis sah, maksud 1 imam yang ada uzur boleh sholat dengan duduk, sedang makmum sholat dengan berdiri. 2 orang yang datang sesudah orang-orang mengerjakan sebagian dari sholat boleh menjadi imam. 3 seorang boleh sholat di sebelah kanan imam meskipun ada orang lain bersama dia. 4 seorang imam boleh mundur menjadi makmum. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Oke. Kita cukupkan dulu ya bos ya. Di jam 11 aja itu bos.
Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.